Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada kesempatan kali ini. Dan kita akan masuk dalam pasal-pasal yang terakhir dalam surat Roma, saudara ya. Kita akan membahas soal pasal 14 pada kesempatan kali ini. Dan saya berharap semua dalam kondisi yang sehat, kondisi yang selalu semangat dalam imanmu kepada Tuhan. Dan sebelum kita mulai, kita satukan hati kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini kami boleh kembali melanjutkan tadarusan Alkitab kami dari surat Roma. Kami rindu kami semakin punya pemahaman yang benar tentang Tuhan dan ajar kami kebenaran-Mu, sehingga lewat program ini kami semakin tahu bagaimana kami harus bersikap dan kami menjadi semakin paham bagaimana kami harus hidup yang jadi berkat dan menyenangkan Tuhan. Bicara kepada kami siap diberkati. Haleluya. Saudara, sambil kita siapkan Alkitab kita ya, jadi kita akan menyiapkan Alkitab kita dari surat Roma pasal yang ke-14 ya. Bapak Ibu siapkan Alkitab saudara, saya juga siapkan Alkitab kita untuk kita baca bersama-sama. Dan sambil kita menyiapkan Alkitab kita mendengarkan penggalan sebuah lagu pujian penyembahan kepada Tuhan. Semoga jadi berkat. Naikkan buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya, surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 14, jangan menghakimi saudaramu. Demikian firman Tuhan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahlah ia berdiri, entahlah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah.
Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ayat-ayat ini ayat-ayat yang tampaknya sederhana tapi sangat dalam, karena ini mencerminkan pengajaran Kristen lewat rasulnya yang yakni Paulus, yang mengajarkan bahwa kita ya di antara sesama orang yang mengaku Kristen itu harus toleran. Ayat-ayat ini yang membuat saya memiliki prinsip radikal untuk diri, toleran untuk sesama. Jadi kita harus mengimani, kita harus mengekspresikan iman yang kita percayai itu dengan radikal. Dengan radikal itu maksudnya jangan setengah hati untuk diri kita. Ketika kita mempercayai sesuatu, kita harus mengimani dengan sungguh-sungguh. Mengekspresikan imannya dengan sungguh-sungguh. Mengekspresikan iman tuh, kalau Bapak Ibu mengikuti tadarusan saya sepanjang beberapa waktu yang lalu soal surat Roma ini, kita itu harus mengekspresikan iman lewat perbuatan. Sebab kalau kita membaca surat Yakobus, ya tulisan-tulisan perjanjian baru, bahwa iman itu harus diekspresikan memang. Iman tanpa perbuatan mati. Ya. Jadi yang saya mau tekankan kepada semua lewat apa yang saya baca di ayat-ayat ini, kita harus mengekspresikan iman kita lewat perbuatan kita sehari-hari. Ketika kita percaya bahwa Yesus sanggup memberikan mujizat, kita ekspresikan itu. Ketika kita percaya bahwa Yesus sudah mengampuni dosa kita, kita ekspresikan itu lewat perbuatan. Tapi terhadap orang Kristen lain yang tidak sepemahaman iman dengan kita, yang tidak mengekspresikan iman yang sama seperti kita mengekspresikan iman kita nggak boleh menghakimi dia. Makanya di ayat-ayat pasal 14 ini kelihatan dengan telanjang, tajam sebenarnya. Ya, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, ayat yang 1. Jadi kita kalau ketemu orang Kristen dari golongan manapun, ya, dengan pemahaman iman seperti apapun dia, kalau tidak terlalu misalnya ya melenceng, misalnya ada orang Kristen ngakunya tapi tidak percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ada orang Kristen ngakunya tapi tidak percaya pada pengorbanan Yesus di atas kayu salib, itu ya bukan Kristen. Apa? Kristennya di mana gitu, saudara ya? Jadi itu kan pengajaran dasar Kristen ya. Tapi kalau misalnya hanya ya cara kita misalnya mengekspresikan iman itu, bahwa iman itu bisa tumbuh kalau kita berpuasa misalnya, ya. Dan ada orang lain tidak berpuasa, ya kita tidak boleh menghakimi orang lain itu, orang Kristen lain yang tidak berpuasa sebagai orang Kristen yang nggak benar. Sebaliknya, kita orang Kristen yang tidak perlu puasa karena kita percaya bahwa ngapain kita melakukan hal-hal tadi, karena itu semua sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Ketika hidup dia sudah kerjakan. Ya, jadi ya saya tidak lagi mengekspresikan iman saya dengan berpuasa, sebab saya sudah sempurna ketika percaya kepada Yesus, silahkan saja. Tapi juga jangan menganggap orang Kristen lain yang sedang berpuasa karena menganggap puasa itu penting buat hidupnya sebagai orang Kristen yang salah. Jadi dari sini kalau kita belajar dengan sungguh, kita akan menjadi orang Kristen yang tadi, seperti yang saya prinsip saya tadi, radikal terhadap apa yang kita imani, tapi toleran dengan orang-orang lain yang berbeda dengan kita. Jadi kalau ada orang Kristen ngakunya, kita ketemu sama dia, terus kita berdiskusi, kita ngobrol, kita ya cerita-cerita, ya namanya teman atau namanya sahabat atau satu teman persekutuan gitu ya. Terus ya udah, kita nggak usah ngomongin perbedaan di antara kita. Apalagi kalau memang itu tidak dipertanyakan atau tidak ingin didiskusikan secara normal, secara kepala dingin. Kecuali Bapak Ibu ketemu sama temanmu dan kita memang berencana ketemu itu untuk ngobrol tentang iman masing-masing. Dengan tentu kalau dari awal kesepakatannya begitu, kita kan bisa menyampaikannya dengan bahasa yang baik gitu ya. Tidak menyerang dan lain sebagainya.
Nah, kalau ada kesepakatan itu ya silakan saja. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, ngapain? Ya, kita akhirnya bermusuhan dengan teman kita, tentang pendapat-pendapat kita yang berbeda dengan mereka. Ya. Jadi kita nggak boleh, bagi saya ya, ribut mempermasalahkan sesuatu yang jelas-jelas berbeda dengan orang lain, menyerang pandangan iman orang lain, ya, secara langsung begitu. Kalau Bapak Ibu mengajarkan pandangan imanmu, ekspresi imanmu kepada istri dan anak-anak, ya itu sah-sah saja kalau itu kau bapak atau suami atau ayah. Supaya kau ingin agar mereka yang adalah jemaatmu, istri, anak-anak, dan orang-orang yang ada di rumahmu itu mengikuti iman kita. Kita kan kepala, Pak. Sebagai kepala kita harus membawa apa yang ada di bawah kita untuk berjalan bersama dengan kita dalam apa yang kita imani. Itu boleh, tapi kalau kepada orang di luar otoritas kita, tetangga kita, rekan-rekan gereja yang lain, itu kita nggak punya otoritas di situ. Ya. Jadi kita ya harus memahami mereka. Saya secara pribadi, saya sebagai pendeta, saya gembala, saya punya jemaat, saya mengajarkan iman saya kepada jemaat saya. Mereka suka, ya mereka ikuti, mereka nggak suka, ya silahkan mereka boleh memilih. Itu kalau bagi saya. Ya. Kalau mereka mempertanyakan, mereka mau mendiskusikannya, saya akan sharing dengan apa yang saya pahami. Makanya di The Way ada sekolah minggu dewasa. Kalau saya khotbah hari Minggu, saya berusaha siapin waktu untuk sorenya kita sekolah Minggu. Kita ngobrol soal iman, ya, soal pengajaran yang saya ajarkan di Minggu pagi. Supaya mereka bisa memahami itu, ya. Jadi bisa mengerti konteksnya kenapa saya ngajar seperti itu. Jadi ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita mengerti, ya. Tapi saya kalau misalnya diundang oleh gereja lain, saya tidak akan mengajarkan pemahaman saya, doktrin yang saya ajarkan kepada jemaat saya di gereja itu, kecuali diminta. Karena ada beberapa memang yang request, Pak, ngomongin soal ini dong, soal ini dong, soal ini dong. Nah, ketika saya di request, saya diminta, ya maka saya mengajarkan apa yang saya pahami. Sebab diminta. Ya kayak kemarin saya pernah diundang sebuah gereja untuk mengajarkan soal Satan. Saya bilang pemahaman saya soal Satan itu berbeda loh mungkin dengan kalian dan sebagian banyak orang Kristen. Ya, pemahaman saya tentang Satan, ya ada hal-hal yang bagi saya sesuatu yang salah yang dipahami oleh banyak orang Kristen. Karena saya melihat orang-orang Kristen itu selalu menyalahkan Satan atas semua yang terjadi, atas yang jelek dalam dirinya. Padahal bagi saya ya, Satan itu satu pribadi. Ya. Bagaimana mungkin semua orang Kristen di seluruh dunia menyalahkan akan sesuatu yang negatif terjadi dalam dirinya kepada Satan? Wong Satan cuma satu. Ya. Kalau Satan ada di satu tempat, ya dia tidak mungkin ada di tempat lain. Begitu, itu maksud saya. Ya. Dia bukan omnipresent kayak Tuhan. Kalau Tuhan itu maha hadir, ya, dia bisa hadir menjumpai saya hari ini, di detik ini, di tempat saya, di lain kesempatan atau di lain tempat, ya, di hari yang sama, di detik yang sama, dia bisa menjumpai saudara di belahan dunia manapun bahkan, sebab dia omnipresent. Itulah yang Alkitab katakan, dia maha hadir, dia ada di mana-mana. Jadi kalau Satan tidak demikian, nah saya berikan argumentasi saya, jangan sampai saya jadi batu sandungan buat jemaatmu. Tapi ketika, iya Pak, ajarin aja Pak, ya, maka saya, oke, saya akan ngajarkan, tapi tolong dengarkan dulu nih materi saya, ya, soal Satan, ada di YouTube kan. Saya kasih linknya, coba dengerin dulu. Kalau oke, kalau sepakat saya ngomong, tapi kalau enggak ya daripada nanti kalian yang bermasalah. Kalian mengajarkan di gereja kalian Satan tentang Satan A, sedangkan saya mengajarkan Satannya B gitu ya. Nanti kan jemaat akan pusing gitu ya. Nanti kalian yang pusing sendiri. Saya nggak mau begitu ya. Tapi ketika diokekan ya saya ngajarkan apa yang saya imani, yang saya pahami. Ya. Jadi yang saya mau katakan bahwa
Ini yang saya hidupi ya, mulai beberapa tahun belakangan ini ya. Jadi kalau ada orang Kristen menekankan A, B, C, D, ya saya senyum saja. Nggak masalah bagi saya. Bahkan kalau ada orang yang secara langsung nembak saya gitu ya, tanda kutip ngajak ribut, mau berdebat gitu ya, saya ladenin sebatas kapasitas saya. Kalau saya lihat memang dia bertanya kepada saya dan saya menjelaskan pandangan saya, tapi orang ini tetap keras dan ya tadi ngajak ribut, ya saya tinggalin. Ngapain saya meladeni orang yang mau menang sendiri gitu ya. Sedangkan saya sudah dalam pemahaman bahwa ya seperti tadi ya, seperti ayat 14 Roma ini ya, pasal 14 Roma ini, bahwa kalau ada hal yang berbeda ya udah lewatkan saja ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, orang Kristen ini ya, semua makanan boleh kita makan. Orang lain bilang enggak, hanya yang tertentu saja yang boleh dimakan. Misalnya ada orang Kristen tertentu yang mengatakan bahwa yang boleh dimakan sebagai orang percaya ya kembali ke Alkitab. Ya hanya apa yang Tuhan izinkan untuk Adam dan Hawa makan di Taman Eden itu. Segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan juga buah-buahan. Ya, yang lainnya nggak boleh. Nah, kalau saya sekarang ini ya silahkan, kalau mau berpandangan seperti itu atau mau hidup seperti itu dengan argumentasi Alkitab seperti itu silahkan. Saya juga akan menghargai siapa saja, bahkan ada orang Kristen yang masih makan babi pun saya akan menghargai, silahkan saja. Tapi ketika dua kelompok ini mau berdiskusi dengan kepala sehat dengan saya akan menjawab pandangan saya seperti apa tentang hal-hal tadi. Kalau mereka mau mengikutinya, saya akan ajarkan lebih lagi. Kalau mereka tidak sepakat, ya sudah, kita berhenti di situ. Ya, jadi jangan gara-gara soal makanan kita akhirnya saling salah menyalahkan, ya, sesat menyesatkan. Ayat 3, siapa yang makan jangan menghina yang tidak makan, siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Ya. Siapa kamu, kata ayat 4 tadi ya, menghakimi hamba orang lain. Mereka, orang Kristen lain yang berbeda pandangan dengan kita, yang berbeda doktrin dengan kita, itu adalah hamba Tuhan juga, punya Tuhan juga. Kita juga demikian. Lah sesama hamba, masakan kita harus atau boleh menghakimi? Nggak boleh. Kita itu milik Tuhan kita, Tuhan kita. Jadi kalau Tuhan kita saja mengizinkan perbedaan ini, nangkep ya saudara ya. Kalau Yesus Tuhan kita saja mengizinkan perbedaan ini terjadi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun ada di antara keluarga besar Kristen, ya. Ya, masakan kita ribut-ribut? Kayak ada orang yang dalam ibadahnya berbahasa roh, ada orang yang dalam ibadahnya tidak berbahasa roh dengan argumentasi yang masuk akal semuanya, pakai ayat-ayat Alkitab. Yang satu ingin membangkitkan roh mereka masing-masing sehingga mereka siap masuk dalam hadirat Tuhan. Yang satu berkata kalau berbahasa roh di dalam ibadah, kalau nggak ada yang menafsirkannya, menerjemahkannya, ya jangan diucapkan. Ya, dua-duanya punya landasan Alkitab yang benar, yang baik. Ya, tapi kan ini faktanya sudah terjadi bukan cuma setahun, belasan tahun, puluhan tahun, tapi beratus-ratus tahun. Ya Bapak Ibu, ya udah beratus-ratus tahun ini peristiwa seperti ini. Ya, jadi akhirnya yang terjadi apa? Ini kan sejak di jemaat di Korintus, kalau Bapak Ibu ikuti tradisional Alkitab kita, itu sudah ada ribut-ribut soal bahasa roh ini. Nah, gereja di Korintus itu kan gereja abad pertama. Ya, sekarang udah tahun 2022. Berarti udah 2 milenium lebih terjadinya perbedaan pendapat soal berbahasa roh di ibadah gereja yang terjadi dalam kehidupan Kristen secara global di dunia ini. Dan Tuhan biarkan itu saja. Sampai sekarang tetap ada gereja yang berbahasa roh dalam ibadahnya, ada gereja yang tidak berbahasa roh dalam ibadahnya. Tapi faktanya harus kita akui, gereja yang tidak berbahasa roh mengatakan gereja yang berbahasa roh itu rusuh, ribut, chaos. Sedangkan gereja yang berbahasa roh menuduh gereja yang tidak berbahasa roh ini tidak ada urapannya. Dengan argumentasi yang seperti saya bilang tadi, dengan ayat-ayat yang mereka pakai. Dan ini maafkan saya, konyol. Sebab mereka itu adalah hamba Tuhan. Gereja adalah punya Tuhan. Kalau Tuhan saja mengizinkan, bahasa dalam ayat yang keempat tadi, mengizinkan
yang satu berdiri, yang satu duduk, ya kenapa kalian saling menghakimi bahwa yang duduk itu jauh lebih baik daripada berdiri, yang berdiri jauh lebih baik daripada yang duduk? Nangkap ya saudara ya. Jadi teruslah mengekspresikan iman saudara, tapi harus toleransi terhadap yang lain. Itu yang harus dikerjakan, dan ini yang saya bagikan kepada saudara. Ya, makanya saya tidak juga menunjukkan ekspresi menyerang pandangan-pandangan kelompok Kristen lain secara tajam. Ya, mungkin secara terbersit, ya, tersirat, ya, saya bisa ya mengekspresikan itu, tapi tidak pada fokus menyerang pada kelompok-kelompok tertentu. Ya, kayak kemarin di hari Minggu saya mengatakan bahwa kita saya mengajarkan urip itku urup, ya. Minggu yang lalu saudara ya, saya memakai kata, mengupas sedikit surat Roma yang memang sudah kita tadarusin bahwa kita ini carang jaitun yang liar yang dicangkokkan di pokok jaitun. Terus saya mengutip, bukan menafsirkan, mengutip apa yang dikatakan surat Roma pasal 9 itu, bahwa kalau carang yang asli saja Tuhan gak sayangkan untuk dipatahkan, apalagi carang liar. Dan kalau carang asli itu ternyata mau bertobat, Tuhan bisa cangkokkan lagi nggak? Bisa. Ya, jadi kita tuh jangan terlalu sombong, ya, bahwa kita ini udah paling benar sendiri gitu. Selama kita mau melekat sama Tuhan, selama kita mau berbuah untuk Tuhan, ya, mau kita carang asli kah, carang liar kah, ya Tuhan izinkan menempel pada pokok jaitun yang benar. Tapi kalau kita nggak mau percaya, kita nggak mau berbuah, ya kita akan dipatahkan. Carang asli aja, Israel aja Tuhan patahkan, apalagi kita yang aslinya memang carang liar. Nah, pemahaman inilah yang harus kita pahami, saudara. Ya. Jadi ya, kita yang carang liar ini ya nggak boleh menghakimi Israel. Biar bagaimanapun mereka adalah carang asli, dan faktanya Tuhan akan menyelamatkan mereka nanti. Meskipun bukan semua Israel. Sama bagi saya, di dalam surat Roma itu jelas sekali, Tuhan memang akan menyelamatkan orang Kristen, tapi tidak semua orang Kristen. Ya, hanya orang Kristen yang benar-benar Kristen saja, yang mau melekat sama dia saja. Jadi orang yang sekedar beragama Kristen, orang yang sekedar punya pemahaman bahwa saya itu beriman kepada Yesus, tapi nggak pernah mengekspresikan iman lewat perbuatan, sehingga perbuatannya sama saja dengan orang yang tidak Kristen. Kalau bagi saya, ya mungkin akan menjadi sebagian besar, ya kemungkinan besar menurut saya akan menjadi orang Kristen yang tidak akan diselamatkan. Saya singgung itu di dalam khotbah saya, tapi saya tidak fokus untuk menyerang pandangan-pandangan Kristen yang punya pemahaman seperti itu, yang berbeda dengan saya. Bukan dalam tendensi itu. Saya hanya menyinggung ketika memang dalam khotbah itu berkaitan, ya. Dan saya tidak akan tergoda untuk membahas itu, atau membuat suatu program atau pengajaran untuk membahas ajaran-ajaran Kristen tertentu yang nyeleneh menurut saya. Saya tidak akan tergoda dan tidak akan mau masuk ke area itu. Ya, kecuali tadi, ya, tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya pada korban salib Yesus, salib Yesus itu nggak ada gunanya dan lain sebagainya, tidak percaya kuasa Roh Kudus, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu sudah bagi saya itu prinsip dasar. Nah, kalau prinsip dasar, ya saya bukan mau berdebat sama mereka, saya menganggap mereka bukan Kristen aja. Ya. Sebab bagaimana mereka mengaku Kristen kalau prinsip dasarnya saja mereka tidak percaya gitu, saudara ya. Jadi perbedaan tuh banyak. Ada orang Kristen yang percaya Natal tanggal 25, ya udah silahkan aja. Yang bilang tanggal 25 Desember tuh bukan Natal, ya udah gitu ya. Tapi nggak usah nyerang-nyerang. Yang lain berkata bahwa Paskah itu mengucapkannya Happy Easter, ya. Ya, salah, nggak boleh. Easter itu adalah perayaan kafir, yang boleh Pesak, Paskah itu bahasa asli Alkitab. Ya, saudara, ya silakan saja, tapi nggak usah menyesatkan gitu. Ya, jadi lucu gitu ya. Kok kita meributkan hal-hal yang bagi saya tidak prinsip begitu. Sama seperti yang kita baca dalam Roma 14 soal makan, minum, berdiri, duduk, ya.
makan sayur-sayuran, tidak makan sayur-sayuran, itu hanya bukan sesuatu yang prinsip, saudara. Ya kalau mau dilakukan, kau sejahtera melakukan itu, ya silahkan. Kalau kau tidak mau melakukan dan kau sejahtera tidak melakukan itu, ya silahkan. Dan masing-masing tidak boleh saling merendahkan iman atau ekspresi iman orang lain yang berbeda ekspresi imannya dengan kita, meskipun kita sama-sama Kristen. So akhirnya kita bisa menjadi bagian tubuh Kristus yang berbeda, tapi bisa bekerja sama dalam satu pelayanan. Itu yang jauh lebih indah, saudara. Ada yang berpegang pada hari tertentu. Oh, Sabat itu Sabtu. Kita orang Kristen kebanyakan enggak, ya. Sabat ya, Sabat di perjanjian lama kita memang mengkuduskan satu hari. Kita harus istirahat, tapi kita ekspresikannya, kita tafsirkan Minggu. Karena menurut kami, Kisah Rasul itu harinya Tuhan itu hari Minggu. Mereka beribadah di hari Minggu, di hari kebangkitannya Tuhan. Ya silahkan saja. Lalu ada orang Kristen lain yang masih beribadah di hari Sabat, hari Sabtu. Ya bagi saya silahkan saja. Ya, jangan dibilang sesat juga gitu. Kalau mereka mau begitu, jangankan mereka begitu. Kalau ada orang Kristen lain bikin ibadah hari Jumat dengan alasan-alasan yang mungkin bahkan tidak masuk akal sekalipun, ya bagi saya silahkan saja. Kenapa dipusingin gitu loh, saudara? Bukankah setiap hari itu harinya Tuhan? Ya. Jadi mau ibadah hari apapun ya silahkan. Ya. Sebab ada banyak komunitas Kristen yang karena tidak punya legalitas sebagai gereja, tidak punya izin beribadah sebagai gereja, karena belum tertanam dalam satu sinode yang diakui pemerintah kita, masih dalam persekutuan doa, mereka bikin ibadahnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya silahkan saja. Ya. Terus nggak bisa kita yang saya yang punya izin gereja berkata persekutuan doa itu yang bikin ibadah di luar hari Minggu dan di luar gereja itu sesat. Ya, nggak bagus. Ya saya ngapain ngomongin begitu? Ya itu mereka mau berkumpul, mereka mau perjamuan kudus, mereka mau berikan persembahan mereka ke persekutuan doa itu. Kalau memang mereka digerakkan hatinya oleh Tuhan, ya monggo, silahkan saja. Seperti saya tidak pernah memaksa orang mau berjemaat harus berjemaat di tempat kami. Ya. Seperti saya juga tidak akan menahan-nahan kalau ada orang yang sudah berjemaat di tempat kami untuk minta izin keluar. Monggo. Saya nggak pernah menahan-nahan seseorang. Ya. Kalau mau keluar ya monggo, mau masuk ya monggo, mau join ya monggo, mau nggak join ya monggo. Ya. Sebab bagi saya hidup untuk Tuhan. Ya. Saya hidup bagi Tuhan. Ya. Saya akan menyaksikan ini di sepanjang hidup saya. Selama saya hidup benar, pelayanan saya itu maksimal. Yang saya kerjakan itu udah berusaha maksimal untuk Tuhan. Ya, berusaha do the best begitulah ya. Bagi saya, ya saya tidak salah. Soal suka nggak suka dengan style saya, dengan style gereja kami, itu kan subjektif ya saudara. Ya kalau masih sejahtera monggo, nggak sejahtera ya monggo. Ya ada banyak orang Kristen yang berbeda kan dengan kita. Saya juga dipaksa untuk menjadi bagian dari sebuah kelompok Kristen tertentu. Kalau saya tidak ngerasa cocok ya gimana gitu. Saya jujur saja pernah diundang sebuah gereja yang bagi saya gayanya, stylenya, pengajarannya tuh nggak cocok dengan saya. Apa yang saya kerjakan? Ya untuk pertama kali saya coba apa yang saya dengar itu benar nggak. Saya terima undangan mereka, tapi ketika sudah di dalam saya merasa ini bukan style saya. Ya, saya langsung bilang dalam hati, berikutnya kalau diundang lagi saya tidak akan datang, dan itu saya kerjakan. Ya, kenapa? Karena saya merasa ini bukan style saya. Sebab kalau saya paksakan saya ada di situ, saya akan merusak mereka. Saya tidak menganggap mereka itu sesat ya, tapi style mereka tidak cocok dengan saya. Dan kalau saya ada di situ, style saya yang tidak cocok dengan mereka akan mempengaruhi mereka. Ya. Saya ngomong sama beberapa teman saya yang saya rasa cocok dengan saya. Kalau saran gue mah nggak usah lah pelayanan di tempat itu. Ya. Sebab ya kalau menurut gue sih nggak cocok stylenya. Tapi ketika saya ngomong sama orang tertentu, ini ngomongin sama pendeta saya, ya. Terus dia tetap menerima undangan di gereja itu, ya silahkan. Tapi kalau saya mah enggak. Semata-mata ya karena merasa saya tidak cocok dengan gaya seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu,
Kita ini harus berposisi dengan benar itu. Tapi apakah saya berkata gereja itu sesat? Enggak. Hamba Tuhan itu sesat? Enggak. Itu stylenya dia. Cuma tidak cocok aja dengan saya. Gitu. Ya. Jadi karena saya tidak cocok, ya saya tidak akan mau ya diundang di situ lagi. Ya. Tapi saya tidak pernah mengeluarkan statement bahwa gereja itu gereja yang sesat. Ya. Sampai sekarang, ya saya hanya cuman berkata saya tidak cocok dengan style itu. Ya. Dan kalau gereja itu masih seperti itu, ya berarti memang kita tidak cocok. Mungkin saya tangan, mereka kaki, atau mereka kaki, saya tangan. Tidak cocok. Tapi kita harus bekerja sama untuk pekerjaan Tuhan. Untuk kepala yang sama, yakni Kristus. Jadi kita harus memberikan pertanggungjawaban tentang diri kita sendiri kepada Tuhan. Jadi kita nanti nggak mempertanggungjawabkan perbuatan orang lain kepada Tuhan. Diri kita. Seperti saya tadi bersikap seperti itu, saya akan mempertanggungjawabkan sikap saya ini kepada Tuhan. Karena Tuhan yang empunya saya, Tuan saya, dan saya hanya hambanya. Nangkep saudara ya? Ayat berikutnya. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Atau tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang kau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan atau minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tapi celakalah orang jika oleh makanan orang lain tersandung. Baiklah engkau makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu. Bagi dirimu sendiri di hadapan Allah, berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi lakukanlah segala sesuatu berdasarkan iman. Sebab dalam ayat kalimat terakhir, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Melakukan sesuatu yang ikut-ikutan dosa. Melakukan sesuatu atau mengkritik sesuatu tapi hanya sekedar karena tidak suka, dosa. Ya, jadi lakukan segala sesuatu dengan iman. Ya. Yang saya imani, yang saya kerjakan. Ya, sebodoh amat orang suka nggak suka, sebab itu yang saya imani. Tapi saya selain radikal terhadap apa yang saya imani, saya toleran. Jadi ketika saya mengatakan A, contoh udah berkali-kali saya sebutkan, saya adalah orang yang mengatakan, punya prinsip bahwa orang yang lahir baru, orang yang mengalami baptisan Roh Kudus, itu akan punya tanda, ekspresi awalnya adalah berbahasa roh. Itu saya imani. Itu yang saya alami. Itu yang saya ajarkan. Tapi kalau sudah saya ajarkan, terus ada orang lain, bahkan itu jemaat saya, bahkan itu pekerja saya sendiri, tidak mengalami itu, saya nggak masalah. Saya nggak masalah. Ya udah, kalau memang dia tidak sampai ke situ, tidak punya pemahaman di situ, ya sudah. Saya nggak suruh mereka untuk berpura-pura berbahasa roh. Kalau nggak bisa, ya sudah. Tapi saya tetap mengajarkan itu. Saya tetap mengajarkan pentingnya mengalami bahasa roh itu. Sebab bagi saya, bahasa roh itu adalah tanda orang menerima Roh Kudus. Lah kalau orang lain tidak mau percaya atau tidak percaya, ya silakan. Saya mengajarkan itu. Saya radikal soal itu. Tapi saya toleran terhadap orang lain. Nggak usah gereja lain, Pak. Ya, di tempat saya melayani di The Way, itu pelayan Tuhannya nggak semuanya berbahasa roh, Pak. Tapi saya bersama-sama mereka melayani Tuhan. Sebab bagi saya,
berbahasa roh apa tidak berbahasa roh itu masih kategori minor, bukan mayor, bukan doktrin utama. Ya, nangkap saudara ya. Jadi yang minor-minor itu ya saya toleran lah. Ya, kalau sama pekerja sendiri saja saya toleran, apalagi kalau kepada gereja lain. Ya saya sangat toleran. Ya, dan itu yang saya kerjakan karena saya membaca ini. Saya nggak mau jadi batu sandungan buat orang lain. Saya tidak mau memaksakan hal yang saya imani untuk dikerjakan juga oleh orang lain. Sebab orang lain itu harus melakukannya dengan iman. Sebab kalau orang itu, misalnya pekerja saya akhirnya berbahasa roh dengan pura-pura, kira tata gitu, tapi tidak dilakukan dengan iman, itu dosa. Dia dosa, saya yang mengkondisikan, tanda kutip, memaksa dia untuk berpura-pura berbahasa roh juga dosa. Dan saya tidak mau dosa. Ya. Jadi ini yang harus dipahami. Ya. Apalagi kalau soal makanan, minuman, ya, sebab Kristus itu ya bukan soal makan dan minuman. Ya, kita harus utamanya itu mendatangkan damai sejahtera, tidak jadi batu sandungan buat orang lain. Jangan menyakiti hati orang lain, ya. Tapi kalau firman Tuhan ya tegas. Kalau ada orang yang akhirnya tanda kutip tersakiti karena dengar firman Tuhan, ya mau gimana? Itu firman Tuhan, nggak bisa dipoles, diperhalus, ya. Ya, tidak, selebihnya berasal dari si jahat. Itu kata Alkitab. Ya. Ketika berkata suami harus mengasihi istri, ya, istri harus tunduk sama suami, ya itu fakta. Ketika akhirnya saya tafsirkan, ya kalau suamimu memang bajingan, tapi kau adalah istri dia, ya tugasmu adalah tunduk sama dia. Itu memang tafsiran, tapi tafsiran yang saya bangun dari ayat. Harus tunduk. Saya tidak akan pernah mengajarkan kalau suamimu begitu, kau tuntut saja cerai. Enggak, saya nggak pernah ngomong begitu. Ya. Dan tidak akan mengajarkan begitu. Ya kalau suami nggak bertanggung jawab, udah ceraiin aja. Minta cerai. Tuntut ke pengadilan. Itu sesuatu yang tidak alkitabiah menurut saya. Tapi kalau ada akhirnya orang mau bercerai karena suaminya yang seperti itu, karena istrinya yang seperti itu tidak sesuai firman Tuhan kata mereka, ya saya udah, kamu yang ambil keputusan. Ya. Kalau mereka tanya, menurut Pak Pendeta gimana? Jangan cerai kan menurut saya. Bawa dalam doa, dalam puasa. Saya udah nggak bisa. Ya udah silahkan kalian ambil putusan sendiri, jangan ke saya. Tapi kalau kalian akhirnya bercerai, firman Tuhan berkata begini, jangan menikah lagi. Sebab kalau kau menikahi perempuan yang sudah diceraikan orang, maka kau hidup dalam perjinahan. Sebaliknya juga begitu. Dan hidup dalam perjinahan itu dosa. Ya. Nah kalau kau kuat dengan konsekuensi seperti itu, ya silahkan. Terus kalau pada faktanya ada orang yang sudah bercerai, ya, terus akhirnya menikah lagi, terus baru ketemu sama saya, ya udah, saya mau gimana? Saya bilang, wah kalau mau ikut saya, kamu harus cerai dengan suami yang sekarang, harus kembali pada suami yang lain, atau hidup menjanda menduda. Loh mereka sudah resmi kok menikahnya. Ya sudah, saya tetap mengajarkan hal seperti tadi kepada jemaat di mimbar. Tapi saya akan toleran dengan orang seperti ini. Sambil saya tuntun mereka terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Sambil terus berharap bahwa Tuhan ampuni salah mereka di masa lalu mereka. Kan begitu saudara. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa sebagai orang yang percaya kita harus benar-benar saklek gitu. Nggak bisa saudara. Karena faktanya banyak orang yang melakukan banyak kesalahan, banyak melakukan blunder, tapi mereka nggak paham dengan apa yang mereka lakukan itu adalah salah di mata Tuhan. Dan orang-orang begini kan tidak selamanya salah. Ada waktunya di masa depan mereka bertobat dengan masa lalu yang kelam tadi. Nah ketika mereka bertobat tadi dengan masa lalu yang kelam tadi, apakah kita gereja Tuhan dalam hal ini menolak mereka karena masa lalu itu? Ya sudah, kalau kau mau bersama-sama kita, maka hiduplah dalam pertobatan seperti saat ini ketika kau dipanggil Tuhan. Tapi jangan buat dosa lagi. Nah kalau ada orang Kristen yang datang dengan saya misalnya sudah kawin cerai, terus akhirnya mau berjemaat di The Way, ya oke. Tapi kalau kemudian nantinya dalam perjalanan hidupnya saya sudah ngajarin kebenaran, dia akhirnya cerai lagi, saya bilang lo nggak bener. Ya, berarti ini karakter buruk yang harus dilepaskan dan masih mengikat hidupmu. Ya, sebab kalau sudah hidup benar ya mestinya setia dalam perjalanan imanmu kepada Tuhan. Jadi jangan kita jadi batu sandungan
soal makan, minum. Sebab kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, ya, tapi soal iman percaya kepada Tuhan, ya. Jadi saya berharap semua memahami ini. Saya berharap semua bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus radikal terhadap diri, tapi toleran dengan sesama. Semoga dipahami dengan sungguh. Coba nanti dibaca lagi Roma 14 yang dalam ini. Sederhana, kalimatnya sangat ringan, mudah dicerna, tapi sangat dalam. Ya. Dibaca lagi nanti ya Bapak Ibu ya. Dan coba tanyakan kepada Tuhan, apakah yang saya sampaikan ini adalah kebenaran apa tidak. Saya berharap semua memahami, kita harus radikal dengan apa yang kita imani, lakukanlah segala sesuatu dengan iman. Iman itu harus diekspresikan lewat perbuatan, tapi menghadapi orang lain yang sama-sama saudara kita dalam Kristus, yang berbeda dalam mengekspresikan iman mereka, kita harus toleran. Ya, karena kita sama-sama adalah milik Tuhan yang sama, yakni Tuhan Yesus, dan kita sama-sama, meskipun berbeda, adalah hambanya, hamba Tuhan milik Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus saja mengizinkan kita berbeda, masakan kita yang berbeda ini saling menganggap bahwa satu di antara kita lah yang benar dan menjelek-jelekkan yang lain yang berbeda dengan kita. Siapa saudara? Siapa saya? Kita adalah hanya hamba Tuhan. Semoga dipahami. God bless you. Tuhan Yesus memberkati semua. Kita selesaikan dulu Roma 14 pada malam hari ini. Semoga beberapa menit bersama saya saudara diberkati, saudara bisa bertumbuh menjadi orang Kristen yang lebih benar lagi. Percayailah bahwa saya mengajarkan apa yang saya imani, dan yang saya imani itu sudah saya gumuli cukup panjang lebar. Jadi saya tidak akan mengajarkan sesuatu yang baru saya dapatkan 1 jam yang lalu. Ini sudah saya gumuli dan saya sudah lakukan dan saya bagikan kepada saudara. Dan saya berusaha mengajarkan benar-benar yang saya imani yang benar kepada saudara, supaya saudara dan saya terus berada dalam jalan yang saya imani juga, jalan menjadi seorang percaya yang benar itu. Mohon dukung doa supaya program ini bisa terus berjalan dan program-program lain bisa terus mengikuti. Izinkan nanti saya untuk beberapa waktu ya fokus dulu sama tadarusan Alkitab. Mohon doanya juga buat orang tua saya supaya mengalami pemulihan dari Tuhan segera. Ya, supaya saya bisa punya waktu yang cukup untuk buat program-program yang lebih menarik lagi daripada, maafkan saya, bukan program ini tidak menarik ya, tapi lebih atraktif lah ya, dengan slide-slide, dengan tafsiran-tafsiran yang mungkin banyak saudara yang belum memahaminya, seperti program The Living Wisdom yang sudah tidak tayang hampir 2 mingguan ini, saudara ya. Dan terima kasih buat kebersamaan saudara. Kalau diberkati, tolong di like, di subscribe, dan di share program ini kepada yang lainnya. Semoga dengan di share program ini banyak orang Kristen lain di luar sana yang mau bertumbuh dalam iman yang benar bersama-sama kita lewat tadarusan Alkitab Deep Talk with Pasi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan Yesus buat malam hari ini, buat program ini, buat Roma 14 yang kami pelajari. Mampukan kami menjadi cakap sebagai pelaku firman, bukan cuma sebagai pendengar firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat beristirahat. Saya doa
tidurmu diberkati, dan esok hari yang penuh berkat buat semua kita. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya.